kita akan membahas tentang gaya gerak listrik induksi ya. Ketika sebelumnya kita membahas tentang medan magnet dan pembahasan soalnya, kali ini kita akan lebih dalam ya membahas tentang GGL induksi. Ya, awalnya dimulai dari penemuan Faraday. Jadi kalau kita kemarin tahu pada suatu benda itu dia diberikan arus, ternyata benda itu dia akan mengalami induksi ya, atau terjadinya medan magnet, ternyata juga bisa berlaku sebaliknya. Jadi seperti gambar ini ya, ketika benda diberikan medan magnet, ternyata dia dapat untuk menghasilkan arus listrik, dan jelas antara semua itu saling tegak lurus. Nah, semenjak saat itu Faraday menemukan bahwa ketika benda diberikan medan magnet, muatan itu akan dia terus bergerak sama seperti induksi. Nah, jadi ini konsepnya untuk gagal induksi ya. Kita kan ketika di medan magnet kemarin tahu bahwa F itu B dikeroskan dengan V kita kalikan dengan Q. Kayak jelas ya. Terus setelah itu ternyata terjadi keseimbangan muatan antara muatan bukan keseimbangan muatan. Terjadi keseimbangan medan listrik. Jadi medan listrik akibat elektrostatis dan akibat elektromagnetik. Akibat elektrostatik dia saling menyediakan satu sama lain dengan medan listrik akibat adanya gaya elektromagnetik itu. Nah, ketika gayanya kita sudah bagi dengan Q itu kan jadi E vektor B cross V dl per dt. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa di sini terjadi keseimbangan medan listrik. Kemudian kita integralkan saja terhadap dl. Maka kita bisa menemukan bahwa tegangan yang dihasilkan oleh induksi itu setara dengan perkalian terhadap perubahan flux persatuan waktu. Gitu ya bentuknya. Jadi bentuk lain adalah bentuk persamaan Maxwell secara integral ya. Didapatnya dari sini. Jadi secara fisis itu asal mulanya adalah dari keseimbangan medan listrik ya antara elektrostatis dan elektromagnetik. Ya, kita lanjut. Oke. Yang pertama kita membahas untuk induksi magnet konstan, namun luasnya berubah. Kita kan tahu bahwa F itu B cross V dikalikan Q. Sedangkan E itu B cross dl per dt kan tadi kan ya. F per Q kan dia E. Kita pakai persamaan Maxwell tadi, E diintegralkan terhadap dl itu menjadi d flux per dt. Cuman kan di sini masalahnya adalah ini. Ya. Luasnya yang berubah ya, tapi B-nya konstan ya. B-nya homogen. Sehingga luasnya itu kan panjang konduktor dikalikan dengan panjang ini. Panjang ini kan dia berubah, sehingga bisa ditulis A-nya bisa tulis L dikalikan dengan dl per dt dari T1 sampai 0 kan. Misal seperti itu. Maka ini kan bisa tulis L kali V. Maka gagal induksi itu B dikali L dikali V. Kan flux itu kan nilainya kan B dikalikan L B dikalikan A. Ternyata A nya dia berubah L dl per dt, sehingga tegangannya itu adalah B kalikan L kali V. Selanjutnya bagaimana kalau ternyata yang berubah induksi magnetnya dan luasnya konstan. Nah, dari rumus awal kan kita tahu bahwa menggunakan ini bahwa V adalah nilainya kan sekian, ya kan, perubahan flux terhadap waktu. Nah, ketika induksi magnetnya berubah namun luasnya konstan, kita bisa tuliskan bahwa tegangan adalah yang berubah itu dV per dt, sedangkan A-nya tetap. Nah, dalam
induksi elektromagnetik itu dia memiliki pesan induksi. Maksudnya apa? Ketika ada arus ya yang berubah melewati suatu kumparan atau suatu solenoid, itu dia akan menyebabkan terjadinya flux magnetik di dalam kumparan. Terus habis itu dia akan menginduksi GGL pada arah yang berlawanan. Jadi yang satu itu terkena induksinya. Ketika dia ada perubahan flux, dia kena induksi, ternyata dia masih induksi. Jadi induksi itu kecenderungan suatu benda untuk dia menerima induksi. Kita mempermudah bahasanya seperti itu. Nah, salah satu contoh induksi bolak-balik itu adalah di dalam trafo. Di dalam trafo, transformator baik step up maupun step down. Karena dia terjadi induksi, tegangannya bisa turun. I yang masuk kan juga bisa turun, ya. Nah, ini contohnya ya, VP, NP, NS, dan FS. Nah, pertama kita tahu V primer itu kan sesuai dengan rumus yang di awal tadi ya, N dikalikan D flux per dt. Kita bisa kalikan sebagai K itu ada konstantanya. Nah, indukansinya itu adalah NP dikali K. Sehingga nilainya indukansi itu bisa ditulis tegangan dibagi dengan arus yang dihasilkan terhadap waktu. Jadi dibagi perubahan arus. Nah, pada indukansi bolak-balik dia berlaku, kita bisa sebut indukansi gandeng. Artinya apa? Antara primer dan sekunder ini dia memiliki indukansi yang sama. Kita tulis rumus ini ya. VP per perubahan arus 1 dan dibagi dengan perubahan arus 2, maka akan ketemu ini yang seperti kita tahu ketika di SMA. Nah, ini kan M bisa ditulis NP per K. Jadi ini bisa ditulis NP per K ya. NP per K, VP per NP sama dengan DIS per dt. Oke. Nah, nanti akan ketemu VP per NP sama dengan VS per NS. Oke. Selanjutnya hal penting dalam rangkaian induktor adalah terkait dengan besaran yang namanya dia induktor. Jadi induktor itu dia untuk menyimpan induktansi ya pada rangkaian AC. Nah, kita lihat kalau ini di seri kan dia punya tegangannya terbagi, yang satu miliknya VR sini, yang satu miliknya VI. Kita bisa tuliskan Fs sama dengan L dikali DI per dt plus I kali R. Nah, sehingga dayanya adalah dari I0, IL, dari I ini dianggap T tertentu ya, artinya dianggap konstan. Maka kita akan menemukan bahwa energi induktor itu setengah Li kuadrat. Oke, selanjutnya aplikasi GGL induksi. Yang pertama untuk trafo, sama seperti sistem induktansi tadi, terjadi induksi gandeng dan flux magnet pada trafo. Terus induktansi gandengnya itu menyebabkan tegangannya itu dia harus naik ataupun dia turun. Terus habis itu ini ya, ini pada sepeda ketika ada medan magnet yang digerakkan, kan nanti akan ada perubahan medan magnet. Perubahan medan magnetnya itu akan menyebabkan GGL induksi. Nah, jadi nanti arus listrik itu akan mengarah dari koil ke stator, sehingga energi magnet ini berubah menjadi energi listrik. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Ketika ada pertanyaan, monggo untuk didiskusikan.